intinya kita mematuhi proses penyelidikan dan oleh penyidik, dan ini tetap berjalan. Apa yang di dalam ditanyakan ya, seperti awalnya ketika dipanggil, jadi nggak terlalu banyak. Ada beberapa pertanyaan Ya, sekitar 8-10 ya. Jadi begini, tadi sebenarnya diminta keterangan tambahan, satunya sebagai tersangka ya. Jadi pertanyaan terkait masalah ada 5 pertanyaan, tapi mengulangi pertanyaan awal terkait masalah klien kita mendapat video itu dari mana. Memang beliau yang mengupload sendiri. Terus kayak informasi dapat dari mana? Beliau dapat dari Pak Dodi, ibunya Vanessa. Jadi itu saja yang ditanyakan, gitu. Jadi mendalami di situ saja. Nah, dan juga sudah ada surat pernyataan yang dibuat oleh Pak Dodi yang menyatakan bahwa itu tidak masalah. Memang benar, Pak Dodi yang sampaikan kepada klien kami, gitu. Apakah bukti pernyataan itu kuat untuk akhirnya melepas Tiara Marin dari kasus ini? Kalau untuk bukti kan bukti petunjuk. Yang jelas kan bahwa dari pihak bapaknya Vanessa juga mengakui bahwa iya, itu dia yang sampaikan kepada klien kami, dan dia membuat pernyataan itu menjadi bukti petunjuk untuk meringankan klien kami juga, gitu. Nah, kita tetap mengutamakan berat-berat justice, gitu. Kita tetap berkomunikasi dengan pihak keluarga dari Pak Haji Faisal. Kita berharap status ini bisa secara keluargaan lah, kita damai, gitu. Berarti ada unsur untuk damai bang ini bang? Iya. Kita upayakan untuk itu. Kita upayakan untuk itu. Itu aja sih. 8 pertanyaan, pertanyaan yang bagian yang mana yang paling sulit? Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit sih. Semua Sebenarnya mudah-mudahan. pertanyaan yang kemarin dipertanyakan lagi gitu. Jadi pertanyaan yang Mbak Tiara tahunya dari siapa? Ya dari Pak Dodi. Ya kita bicara apa adanya gitu kan, dari orang tua Vanessa. Tahu semuanya. Oke, sekarang Pak Dodinya sendiri sudah tidak ada di sebelah saya Tiara, karena yang kita tahu Pak Dodi pernah berstatement ingin pasang badan gitu kan. Jadi gini, kita luruskan bahwa Tiara ini sebenarnya tidak ada unsur memihak antara satu pihak dan pihak lain, dari Pak Faisal dengan Pak Dodi, nggak ada itu. Hanya sifatnya karena ditanya oleh netizen pada saat itu hanya menyampaikan informasi itu, bahwa memang informasi itu dari Pak Dodi, itu aja. Jadi penekanannya di situ. Apa maksudnya mungkin Masih baik kok, kita nggak ada sama siapapun, nggak ada. Jadi begini, Pak Dodi supaya lebih gimana? simpel, kita menyerahkan proses penyelidikan ini kepada pihak penyidik, ya, Polres Depok, dan proses hukum ini kita berlanjut seperti apa. Tapi kita menghendaki ada pendekatan juga, restoratif justice, kalau bisa dari pihak Haji Faisal bisa berdamai dengan kita. Ya, Pihak polisi bakal memfasilitasi juga. ya kan sifatnya seperti itu. udah ada jadwal dari polisinya? Iya, jadwalnya nanti sustainable lah, istilahnya ya tidak dinamis ya. Kalau untuk Tiaranya udah ada menghubungkan Pak Haji Faisalnya untuk drama ini? Oh, kemarin tuh sudah. Sebenarnya kita pengen pas masa jadi susah dihubungi gitu. Jadi ada perubahan yang drastis gitu kan. Oh, kita udah ini tempat masa manajer aku, Pak Haji sama Pak Sandi. Kita tempat masa. Tapi ya nggak tahu jadi seperti ini. Apa kita ikutin proses ini? Mbak Tiara, ada cara lain yang sulit menghubungi? Cara lain, ya kan nggak mungkin kita konyong-konyong datang kalau nggak ada janjian dulu kan nggak sopan. Ya saya menunggu aja kalau misalkan beliau mau ya ketemu kita. Kalau saya kan udah 3 kali berjuang pengen silaturahmi gitu. Jadi begini, perlu saya tambahkan bahwa Mbak Tiara ini kan ibu rumah tangga, ya, selain aktivitas sebagai artis, lalu kemudian punya beban 5 anak. Tega juga sih kalau Pak Haji Faisal melaporkan Tiara, Tete, otomatis ini adalah beban bagi Tete. Otomatis pada dasarnya kita meminta agar Pak Haji Faisal membuka hatinya lah, supaya beban yang telah dialami oleh Tete ini bisa diringankan. Bayangkan anak 5 kalau mendapatkan kasus ini kan bisa kondisinya kan ya gangguan psikologi lah kan. Apalagi anak paling bontot itu ya umurnya 1 tahun lebih, otomatis ya masih punya kedekatan dengan anaknya. Jadi kita meminta kalau bisa ada hubungan yang baik antara Pak Haji Faisal dengan kita. Dengan kerendahan hati kita meminta maaf ya, kalau bisa berjalin hubungan restoratif justice ini supaya bisa selesai, tidak ada masalah.
kita tambahin sedikit kali ya. Iya. Ya, terima kasih teman-teman media, kita di sini. Jadi kita tahu bersama ya, sudah dibicarakan tadi mengikuti proses hukum, tapi kita berdiri sebagai perempuan. Kita di sini ada Gusti Rosali juga, artis juga. Ibu Marlin ini kita tahu bersama punya anak 5 dan upaya-upaya itu pasti sudah dikatakan oleh pengacara tadi sudah dilakukan, dan kita juga di sini perempuan-perempuan Indonesia harus mempunyai empati ya kita ya, apalagi melihat tadi anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Semua pasti ada jalan kok, pasti ada jalan. Jadi kalau dengan seperti ini kita juga berharap banget kepada pihak-pihak yang terlibat di sini supaya kita berusaha menjembatanin supaya apa yang sudah diupayakan itu bisa terlaksana. Dari pihak-pihak pun yang baik polisi, mereka juga sebagai pengayom masyarakat pasti juga akan berupaya. Pihak pengacara pun berupaya, dari pihaknya Ibu Tiara Marlin juga berupaya. Jadi kami di sini sebagai perempuan, kami terpanggil ya, Perempuan Merah Putih terpanggil untuk juga mendampingi bagaimana kita empati kepada Ibu Marlin. Ibu Marlin ini yang anaknya masih 1,5 tahun, yang paling kecil tadi dibawa juga. Nah di sini mudah-mudahan dengan apa yang sudah dibicarakan, kedepannya kita juga menghimbau kepada pihak-pihak, baik pihak Pak Faisal juga Pak Dodi ya, karena informasi sudah sangat jelas, gamblang tadi dipaparkan. Informasi ini hanya meneruskan. Manusia tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan, ya. Ada khilaf di sini, tetapi kita juga di sini, ayo sama-sama kita di sini bergandengan tangan gitu loh. Apa yang bisa kita masih diskusikan, masih kita upayakan sama-sama supaya kedepannya ya nggak mungkin lah seorang ibu tega banget ya, kalau kita sih dari sisi perempuannya terlalu tega kalau misalnya sampai Ibu Tiara Marlin ini harus masuk ke penjara gitu loh, punya 5 anak. Kalau situ kita terpanggilnya di situ sebagai perempuan. Nah mungkin di sini teman Ocha saya akan mungkin nambahkan sedikit gitu. Halo semua, apa kabar? Ya semoga yang bermasalah tadi segera mendapatkan ya jalan keluar yang terbaik. Artinya saya sebagai ketua perlindungan perempuan dan anak, mewakili dari organisasi Perempuan Merah Putih, kami sangat tertarik dan concern dengan masalah tadi. Bukan kita masalahnya, bukan, itu sudah ranahnya sudah berbeda, tapi ranah kami adalah sebagai tadi perempuan di sini. Nah ternyata yang lagi tersangkut masalah adalah seorang perempuan yang mempunyai anak yang kecil ya, dan semua belajar di sini. Mbak juga belajar, saya sendiri pribadi juga belajar untuk lebih berhati-hati ya dalam menyampaikan sesuatu maupun dalam masalah bercandaan atau apapun. Itu sangat pelajaran sekali. Walaupun tidak sengaja ya tadi ya, karena ada interaktif ya. Namanya manusia, tidak lepas dari seorang manusia dan perempuan, dan sini harus mendidik anak yang masih kecil. Kami berharap dari sebagai Perempuan Merah Putih dan saya dari perwakilan dari Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak berharap kedepannya ada jalan keluar yang terbaik, sebagai ada mediasi yang ada solve the problemnya tadi adalah damai. Karena Tuhan aja memaafkan loh. Apalagi manusia ya. Apalagi manusia sedih. Tadi saya soalnya tadi lihat anak itu lucu banget. Itu kalau jadi kapok pasti kita jago dulu, jadi pasti tidak akan menyinggung lagi pasti. Kalau itu pasti kesalahan apa mungkin yang di ya nyesal juga sih ada gitu, cuman kan namanya manusia kan kita lagi emosi atau misalkan kan itu bukan disengaja gitu, ada interaktif bukan, dari iya ada pertanyaan juga banyak pertanyaan dari netizen, jadi secara otomatis langsung jadi bukan berarti saya sengaja pengen membeberkan rahasia itu enggak ada, cuman jadi pada prinsipnya kan dia kan sebagai orang tua, artinya kan dia pasti punya hati nurani, pasti bisa memaafkan dengan ibu ini. Klien kami itu punya anak 5. Artinya kan dia juga pasti memaafkan. Ya, kita marilah kita berdamai, sama-sama kita berdamai, ya kita bisa hidup berdukung satu sama lain gitu. Oke. Dengan hormat ya Pak. Faisal ya. Kasus itu nanti buat direspon juga sama udah diklarifikasi. Dikasih bunga sama Fuji sama Torik teh. Iya, Itulah nanti gimana teh? Nggak apa-apa, biar sekalian ya di sana kita senang aja sih. Enggak, maksudnya kita meluruskan pemanggilan hari ini, ya kan? Atas tersangka Tiara, kita nggak usah menanyakan yang lain. Nanti isunya berkembang lagi, kemana-mana lagi. Jadi intinya kita datang di sini hanya memenuhi panggilan daripada penyidik. Itu aja. Termasuk bertemu sama menghubungi, mungkin ada yang mau disampaikan nggak sih kalau ngelihat nih Pak Faisal dan keluarga? Ya, kalau bisa bertemu lah. Coba Teteh gimana? Ya harapannya sih kita
pengen secepatnya sih, pengen banget bertemu karena kita udah tiga kali dan kemarin pun sempat kita udah diaturkan jadwal ya. Udah diaturkan jadwal, cuman mintanya dari keluarga Pak Haji itu mintanya kita berempat aja. Jadi saya, manajer saya, sama itu Pak Sandi sama Pak Haji gitu. Nah tiba-tiba jadi berubah lagi, tapi nggak ada apa-apa gitu, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin menunggu kali Tapi ya. aku masih menunggu, tapi aku yakin kok, karena aku nggak ada masalah sama Pak Haji. Iya. Aku yakin kok gitu, aku yakin sama Pak Masih Haji. punya hati lah ya. Insya Allah. Insya Allah, Karena insya aku Allah. bilang, Pak Haji orang baik gitu kan, orang baik. Cuman ya misalkan kemarin ada kata-kata yang saya ini namanya orang lagi apa ya, emosi ya, lagi ini ya, terbawa arus lah gitu kan. Ya, kamu sama anak-anaknya gimana? Anak siapa? Sama Puji. Sama Puji ya aku nggak ada masalah sebenarnya. Yang permintaan maaf juga ya dari adik pelajar apa kakak-kakak yang tidak Pokoknya ya intinya penyesalannya pasti lah, kalau ada penyesalan. Teh sekaligus konfirmasi, Teh, ada dugaan waktu kemarin bikin postingan katanya menyindir Mama Puput, betul apa enggak sih, Teh? Aku nggak Komen komen lah. rumah sih. Makasih ya. Gimana, Teh?